Pak Adimin, semuanya. Selamat malam Ibu Sarjila. Malam. Ya, baik Bapak Ibu. Jam sudah menunjukkan jam 19.00 ya. Mudah-mudahan jam saya sama dengan Bapak Ibu semua. Sama nggak kita semua? Jamnya? Sama ya Bapak Ibu ya. Sama. Kalau sudah jam 7 semuanya sama, waktu kita sama, berarti waktunya kita untuk memulai kegiatan PRT kita pada kesempatan malam hari ini. Kita akan memulai kegiatan PRT kita dengan mengangkat sebuah ujian pembuka yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 341, Kidung Jemaat nomor 341 yang berjudul Kuasamu dan Namamu lah. Kidung Jemaat 341, Kuasamu dan Namamu lah. Nah, kita akan membukanya di dalam doa pembuka. Dengan hormat saya minta kesediaannya Ibu Lasmi memimpin kita di dalam doa pembuka. Ya, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Kristus Yesus, pada petang hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih di mana Tuhan memelihara kami sepanjang hari kami hingga pada petang hari ini kami boleh berkumpul melalui media online ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kami di dalam ibadah pada petang hari ini. Bapa di dalam surga, kiranya sarana-sarana yang kami pakai, kiranya Tuhan berkati, sehingga ibadah ini berjalan dengan lancar. Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan juga memberkati Pak Pendeta Samuel yang akan membawakan firman pada petang hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati beliau sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami semua menyerahkan jalannya ibadah pada petang hari ini hanya di tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Kristus Yesus,
Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Lasmi. Ya. Bapak Ibu, kita akan bersama membaca Alkitab, pelajaran kitab yang menjadi dasar perenungan kita pada malam hari ini diambil dari Wahyu 4:1. Wahyu 1 Ya, Wahyu 1 seperti yang 4 tadi saya bilang, ayat 4 sampai 8. sampai dengan ayat 8. Silakan dibuka Bapak Ibu. Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan 8 saya akan bacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikian pembacaan Alkitab kita yang berbahagia, yang setiap kita yang tidak hanya membaca namun juga memelihara firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, coba tema kita hari ini apa? Alfa dan Omega. Dan Omega, betul Bapak Ibu. Artinya apa kira-kira? Coba Bapak Ibu, artinya apa dan Omega itu apa sih? Pertama dan akhir. Yang utama dan akhir. Yang pertama dan akhir. Yang terakhir. Nah, ini kalau kita baca tadi bacaan kita itu kan konteksnya adalah salam kepada ketujuh jemaat. Ya. Kenapa sih kira-kira Tuhan itu melalui Yohanes mengatakan bahwa Dia adalah Alfa dan Omega? Kira-kira maksudnya apa? Ini di depan saja Bapak Ibu. Ayo, kira-kira aja. Kenapa kira-kira Tuhan mengatakan akulah Alfa dan Omega? Maksudnya apa? Kira-kira Satu-satunya aja. apa? Gimana Bu? Satu-satunya. Satu-satunya juru selamat. Dia yang ciptain dan Dia yang akan mengakhirin, Pak. Yang mengawali dan yang mengakhiri. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Terima kasih Bu Brata dan Dr. Iman. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Kira-kira kenapa Tuhan mengatakan bahwa aku adalah Alfa dan Omega? Kenapa kira-kira sebabnya? Ya coba. Ini perkira-kiraan kita aja. Kenapa? Pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir. Terima kasih Uti. Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang mau coba? Kira-kira kenapa? Gak ada lagi? Oke. Secara literer memang artinya Alfa dan Omega adalah yang pertama dan yang terakhir. Ya juga bisa diartikan akulah yang mengawali dan akulah yang akan mengakhiri. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, memang ini Tuhan katakan lewat perantaraan Yohanes. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena pada saat itu kondisinya Bapak Ibu, kalau kita mengingat pada saat kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes, dan ketika Wahyu diberikan oleh Tuhan kepada Yohanes, pada saat itu gereja mengalami penyiksaan yang besar, khususnya dari penyiksaan atau penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa Roma.
Kaisar Roma pada saat itu. Tentu kita mengetahui bagaimana umat Kristen pada masa itu dianiaya begitu rupa. Kalau kita pernah melihat gambar-gambar gitu ya, Bapak Ibu coba searching gitu ya, mencari penderitaan penyiksaan terhadap umat Kristen, pasti kita akan menemukan gambar-gambar yang sadis umumnya. Karena hukumannya pada masa itu Bapak Ibu memang sungguh tidak, ibaratnya kebutuhan kita pada saat ini sungguh tidak manusiawi. Ada yang dipancung, ada yang ditarik ke beberapa sisi, dan lain-lain, gitu ya. Dan mereka pun ditangkap, alasannya sederhana, karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Pemerintah Roma menganggap kekristenan sampai pada masa para rasul itu sebagai sebuah aliran sesat. Mereka berpotensi menggulingkan pemerintahan Roma. Bahkan Kaisar Nero pernah membuat sebuah konspirasi di mana kota Roma dibakar, yang disalahkan adalah orang-orang Kristen. Padahal yang melakukan itu adalah dia sendiri. Tentu ini bukanlah situasi kehidupan yang nyaman, Bapak Ibu. Yang mana juga kita bisa melihat bahwa banyak dari umat Kristen pada masa itu yang kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dalam tanda kutip. Meninggalkan imannya begitu rupa. Mereka berpaling ke jalan yang lain. Mereka tidak kuat, tidak kuasa menahan penderitaan yang dihadapi dan yang mereka terima. Tidak hanya dari aparat pemerintahan saja, tetapi juga dari masyarakat sekitar mereka. Khususnya orang Yahudi, kalau melihat orang Kristen, mereka akan mencap, walaupun sesama Yahudi, mereka akan mencap, kamu adalah bukan bagian dari Yahudi. Begitu mirisnya. Jadi saudara sendiri memusuhi, dari pemerintah memusuhi. Sangat sedih kehidupan umat Kristen pada masa itu. Nah, di dalam situasi itulah Tuhan berpesan lewat Yohanes. Ketika Yohanes konon katanya berada di pembuangan di Pulau Patmos, ya. Tapi kalau kita membaca Wahyu 1, kita dapat menemukan bahwa inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Tidak disebutkan secara jelas oleh Yohanes di sini di mana ia menuliskan. Yang pasti wahyu ini adalah sesuatu yang dikaruniakan Allah untuk ditunjukkan kepada hamba-hamba. Karena apa? Karena kalau kita membaca Wahyu 1 ayat 3, sebab waktunya sudah dekat. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu, khususnya kembali ke bacaan kita soal Alfa dan Omega, Yohanes mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Perkataan ini berasal dari Tuhan sendiri, bukan sesuatu yang dikarang oleh Yohanes. Melalui Yohanes, Tuhan berpesan bahwa ia akan menyertai mereka. Makanya ia mengatakan bahwa akulah Alfa dan Omega. Akulah yang awal, akulah yang menciptakan segala sesuatu ini. Akulah yang menciptakan dunia ini, bahkan aku ada sebelum dunia ini ada. Dan aku akan menyertai hingga kesudahannya. Di dalam bagian ini Tuhan mengatakan kepada setiap umatnya bahwa ia akan menyertai mereka di dalam segala situasi, di dalam segala kondisi. Ia telah ada sebelum semuanya ada. Dan ia akan ada hingga segala sesuatunya berkesudahan. Dan ia tidak berkesudahan. Dia adalah yang maha kuasa, yang maha mengetahui segala sesuatu. Dan melalui bagian ini, Tuhan mendorong pada setiap umatnya lewat perantaraan Yohanes. Agar mereka setia di dalam pengharapan, sekalipun mereka berada di dalam kesulitan. Sebab Tuhan senantiasa menyertai mereka.
Di dalam sukacita, di dalam duka cita, Tuhan selalu beserta. Lagu sekolah minggu pernah mengatakan, dalam suka duka kukan tetap tersenyum, diolok dihina kukan tetap tersenyum. Di bagian refnya dikatakan, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi kukan tetap tersenyum. Senyum merupakan sebuah simbol bahwa orang merasa dia punya sukacita yang besar di dalam hati. Sukacita kita, Bapak Ibu, adalah ketika kita mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang menjadi sumber sukacita kita. Dan di dalam bagian ini, umat didorong untuk memiliki sukacita tersebut dengan keyakinan atas perkataan Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Ia tidak akan meninggalkan mereka. Ia selalu menyertai mereka. Sekalipun situasinya sulit, sekalipun mereka mengalami kekerasan, sekalipun mereka mengalami berbagai tekanan, baik dari tetangga mereka, sanak saudara mereka sendiri, bahkan dari pemerintah, dari mana-mana pun, tetapi tidak ada satu pihak pun yang dapat menghilangkan kuasa Allah. Tidak ada satu pihak manapun yang dapat menghentikan kerja Allah di dalam mendampingi setiap umatnya. Sedikit informasi juga Bapak Ibu, bahwa pada masa itu pemerintah Roma tidak hanya sekedar menghukum orang-orang Kristen, tetapi ia juga ingin menghapuskan, menghilangkan betul-betul orang Kristen. Menghilangkan, membumi hanguskan mereka. Itulah yang menjadi concern atau menjadi pemikiran umat pada masa itu. Dan tetapi Bapak Ibu, itulah juga yang menjadi semangat bagi umat Kristen. Bahwa di dalam tekanan, mereka mengingat akan kuasa Tuhan. Di dalam tekanan, kuasa Tuhan semakin nyata. Walaupun mereka ditekan, tetapi karena keyakinan iman bahwa Tuhan senantiasa menyertai, itulah kita ada sampai hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap mereka. Tuhan tidak pernah lari. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya jatuh terguling. Dan pesan ini juga Bapak Ibu yang berbicara kepada kita. Khususnya ketika kita mempersiapkan diri untuk memasuki rangkaian sengsara, di mana besok kita akan memasuki Kamis Putih, pada hari Jumat Agung, dan kita merayakan kebangkitan Tuhan pada hari Minggu Paskah mendatang. Melalui bagian firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Buktinya sudah jelas, banyak sekali bukti yang bisa kita saksikan, kita jadikan kesaksian hidup kita. Mulai dari ketika pandemi, segala sesuatunya terbatas, kita ditolong oleh Tuhan. Lewat media-media yang ada sekarang, lewat media online kita masih bisa terus beribadah. Pandemi menjadi situasi, menjadi sebuah kondisi yang menunjukkan bagaimana Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia selalu mendorong kita untuk berpengharapan penuh di dalam Dia. Selalu memiliki pengharapan dan menggerakkan kita untuk terus belajar mengikut akan kehendaknya. Belajar benar-benar menaruh harapan di dalam Dia. Dan sekarang puji Tuhan Bapak Ibu, kalau di pemberitaan bahwa orang-orang kita bisa lihat bahwa pemberitaan tentang pandemi ini sudah menurun. Di mana-mana khususnya di Cicurug, angka yang terjangkit COVID pun sudah mulai menghilang. Kita bersyukur bahwa kita 2 tahun lebih disertai oleh Tuhan menghadapi pandemi ini. Dan pandemi ini pun menurut para ahli prediksinya juga akan sebentar lagi selesai. Namun pertanyaan berikutnya juga yang masih muncul di dalam kehidupan kita adalah, setelah pandemi ini selesai bagaimana kehidupan kita? Apakah kehidupan kita akan seperti sebelum pandemi atau akan berubah seutuhnya? Tentu ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita juga
terkadang merasa takut, merasa rendah diri, bahkan merasa gentar, khususnya dengan kehidupan iman kita. Namun di dalam melalui perenungan kita malam hari ini, Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Walaupun situasi pandemi sudah selesai, Tuhan terus menyertai kita. Walaupun kelak kita nggak tahu ke depan akan ada apa, bagaimana kehidupan kita setelah pandemi, bagaimana gereja nantinya setelah pandemi. Kita nggak tahu hari depan seperti apa, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sebab pengharapan kepada Tuhan tidak sia-sia. Dialah yang mengawali dan dialah yang menolong kita untuk sampai kepada garis akhir. Dialah yang memulai dan dia juga yang akan menyertai kita bersama untuk menyelesaikan. Dialah yang sudah ada dan yang akan datang. Sebab Tuhan adalah yang maha kuasa. Kita hanya orang-orang yang terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Marilah kita memiliki pengharapan di dalam Dia yang menolong kita untuk terus mengembangkan diri, untuk terus belajar, untuk terus meneladani Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan terus-menerus mengubah diri kita, berubah untuk tidak serupa dengan dunia ini, dan selalu berubah untuk pembaharuan budi kita. Selamat berpengharapan di dalam Tuhan, dan kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh selesai, kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat, Bapak Ibu. Secara khusus kita mau mendoakan kegiatan rangkaian kita. Besok ada Kamis Putih, lalu lusa hari Jumat ada Jumat Agung, juga hari Minggu, Minggu Paskah. Kita doakan semua kegiatan boleh berjalan dengan baik. Juga untuk rencana Paskah online, sekolah minggu yang disiarkan lewat YouTube maupun kelas Immanuel secara onsite. Kita doakan juga semuanya berjalan dengan baik. Untuk rencana Paskahnya Komisi Remaja yang ada acara kecil-kecilan juga, kita doakan supaya boleh berjalan semua, keamanan semua terjaga dengan baik. Dan bila mana kita mulai hari Minggu, Bapak Ibu tidak perlu mendaftar untuk ikut ibadah, kita doakan juga supaya semua boleh berjalan dengan baik, kita boleh bersama-sama beribadah, dan juga semakin banyak orang yang hadir di gedung gereja kita untuk bersama-sama bersekutu. Kita juga doakan untuk gereja kita di dalam pelayanannya, Bapak Ibu, untuk rencana-rencana ke depan, khususnya segala cicilan dana yang dibutuhkan untuk mencicil, kita doakan supaya boleh terpenuhi. Jualannya juga baju yang saya kirim fotonya di grup keluarga itu boleh laku semuanya. Juga kita doakan anak-anak kita boleh bersekolah minggu secara onsite kelak gitu ya. Jika tren penurunan ini semakin baik, maka kita doakan anak-anak kita semua bisa masuk ke sekolah minggu juga secara onsite. Kita doakan juga Bapak Ibu, bangsa dan negara kita, khususnya situasi keamanan politik beberapa hari belakangan ini, gejolak-gejolak yang terjadi, biarlah kita doakan supaya Tuhan melembutkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, melembutkan hati mereka, dan juga boleh berfokus untuk kemajuan bersama. Kita juga doakan Bapak Ibu untuk rekan-rekan kita yang dalam kondisi sakit atau dalam masa pemulihan. Kita doakan Saudara Adesia Haan, Saudara Reja Purba, Ibu Triwinardi, dan rekan-rekan kita yang lain. Barangkali ada tambahan, Bapak Ibu, dipersilakan. Ada tambahan, Bapak Ibu? Yang ujian-ujian? Ada? Apakah sudah selesai kelas ujian? 9, kelas 9 mau ujian tanggal 18 apa ya, Pak? Masih ujian ya, Bu? Ya, tanggal 18 kalau nggak salah. 18 ya, kelas 3 SMP berarti ya? Iya, iya. Kalau di sini udah, Bude. Ya udah sekarang ikut aja kalau si Jesta tanggal 18. Kalau Jessi udah selesai.
Oh iya iya. Beda tanggal ya Bu ya. Oh berarti. mungkin Beda tangga, apa iya. Jawa? Oh Iya iya. iya sekarang ujiannya nggak seragam sih. Iya. Kalau dulu mah zaman saya masih tok set semua tanggal. Sekarang ya ujian sekolah sih namanya ya. Oke, Iya kita iya. doakan anak-anak yang masih ujian, Yesta juga supaya boleh mengerjakan soal semua dengan baik, ya, dan juga bekerja dengan jujur. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, yang mau TBK juga tuh. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Baik, kalau sudah tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan bersyukur pada malam hari ini kami diingatkan kembali bahwa Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkaulah yang mengawali jalanan hidup kami dan senantiasa menyertai kehidupan kami. Biarlah ya Bapak kami boleh berpengharapan di dalam Engkau saja. Boleh bergantung kepadamu, menyandarkan diri dan juga terus melakukan yang terbaik dan tetap beriman kepadamu saja sekalipun kami mengalami berbagai kesulitan di dalam kehidupan ini. Mampukan kami ya Allah untuk boleh terus gantung secara iman dalam Engkau saja. Biarlah Engkau yang terus menumbuhkan semangat di hati kami untuk boleh menjadi pewarta kerajaan-Mu di dalam segala situasi. Kami pada saat ini berdoa mengingat bangsa dan negara kami ya Bapak, khususnya terkait kondisi politik beberapa hari belakangan. Biarlah kiranya Engkau yang boleh melembutkan pihak-pihak yang melembutkan hati pihak-pihak yang terlibat. Biarlah mereka semua boleh diperdamaikan di dalam kasih-Mu saja, dan biarlah mereka boleh memiliki satu tujuan, yaitu untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Bukan untuk kepentingan mereka pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama. Biarlah Engkau berkati para pemangku jabatan pemerintahan ya Bapak, dari tingkat terendah hingga tertinggi. Engkau berkati mereka semua dengan urapan kebijaksanaan-Mu saja, supaya mereka boleh memutuskan yang terbaik untuk pembangunan bangsa kami. Dan juga mampukan kami sebagai bagian dari rakyat Indonesia untuk boleh menjaga perdamaian manapun kami berada. Khususnya di dalam pelaksanaan bulan Ramadan ini ya Bapak, kami juga boleh bahu-membahu menjaga keamanan lingkungan sekitar kami. Kami juga boleh tetap menghormati saudara-saudara kami yang menjalankan ibadah puasa. Kami berdoa juga ya Bapak untuk penanganan pandemi COVID, bersyukur atas segala kemajuan dan perkembangan yang terjadi. Biarlah perkembangan ini boleh terus mengarah dengan positif dan baik, dan biarlah kami boleh semakin cepat keluar dari pandemi ini. Biarlah Engkau berkati para dokter yang bekerja, tenaga medis, semua mereka yang bekerja di instansi kesehatan, Kau berkati mereka semua, Kau jaga mereka supaya mereka boleh tetap bersuka cita di dalam Engkau saja. Juga sembuhkan, pulihkan kiranya mereka yang terjangkit ya Bapak, kiranya kuat kuasa-Mu saja yang terus memulihkan mereka. Kami secara khusus pada kesempatan ini mau mendoakan juga untuk gereja kami, mengingat rangkaian Paskah. Pada besok akan dilakukan ibadah Kamis Putih malam hari jam 6:30, dan pada hari Jumat diadakan ibadah Jumat Agung yang juga dilayangkan sakramen perjamuan kudus pada pukul 8 pagi. Sudah ibadah Minggu Paskah pada pukul 7 pagi, pukul 8 pagi untuk Paskah sekolah Minggu, juga untuk pukul 9 pagi sekolah Minggu kelas Immanuel dan juga remaja. Biarlah semuanya berjalan dengan baik ya Bapak, dan kami boleh semakin bersekutu. Juga untuk rencana gereja kami untuk membuka tanpa pendaftaran ibadah minggu ya Bapak, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan semakin banyak umat yang bersekutu bersama-sama dengan kami di gereja-Mu ini. Kami berdoa untuk kebutuhan dana juga, cicilan kami ke PH BPK Penabur ya Bapak, yang digunakan untuk melunasi gedung pelayanan kami. Kiranya Engkau cukupkan segala dana, termasuk upaya untuk menjual pakaian-pakaian, biarlah semuanya boleh laku terjual ya Bapak, dananya boleh kami gunakan bersama-sama dengan majelis jemaat untuk melunasi cicilan tersebut, di mana kami masih membutuhkan banyak dana. Kami juga berdoa ya Bapak untuk
segala kegiatan kami, segala aktivis kami. Kiranya Engkau berkati mereka semua juga ya Bapak, bersama dengan karyawan kami juga. Kiranya Engkau urapi mereka, Engkau berikan semangat untuk boleh melayani, khususnya ketika pada saatnya nanti diperkirakan tengah tahun sekolah minggu sudah kembali onsite sebagaimana biasanya, sebagaimana dulu. Biarlah Engkau yang juga boleh siapkan segala tenaga pengajar, guru-guru sekolah minggu, kiranya Engkau boleh menggerakkan hati mereka untuk bersama-sama kembali melayani secara onsite. Anak-anakmu juga kiranya mereka boleh bersuka cita di dalamnya. Mengingat juga ya Bapak, kami bersama mengingat pada saat ini anak-anak kami, cucu-cucu kami, mereka yang masih ujian, secara khusus kami mau mengingat Jesta ya Bapak, dalam persiapan menghadapi ujian. Biarlah Engkau juga berkati mereka, Engkau juga berkati Jesta, Engkau urapi dia supaya dia boleh mengerjakan soal ujian dengan jujur. Juga rekan-rekan kami, anak-anak kelas 3 SMA yang akan UTBK, Engkau yang juga berkati, Engkau yang senantiasa boleh menempatkan mereka di perguruan tinggi, di mana Engkau telah merancangkan itu semua untuk kehidupan mereka. Biarlah mereka tetap menjadi berkat jika mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berdoa juga ya Bapak untuk rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit atau dalam masa pemulihan. Untuk Saudara Ade Sihaan, untuk Saudara Reja Purba, Ibu Triwinarni, dan juga rekan-rekan kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan kiranya Engkau yang boleh menjamah mereka, Engkau yang boleh memulihkan mereka dan juga bekerja lewat obat-obatan, tangan-tangan dokter, dan juga tenaga perawat yang mendampingi. Keluarga yang mendampingi kiranya Engkau berikan kecukupan dan kesabaran ya Bapak. Biarlah mereka semua boleh hidup di dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Kami juga pada saat ini menyerahkan diri kami masing-masing ya Bapak, dengan segala pergumulan kami, dengan segala sukacita kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kiranya Engkau memberkati hidup setiap kami. Engkau yang boleh memakai kami menjadi saksi-Mu di tengah dunia yang terus berubah ini. Dan biarlah kami Engkau mampukan untuk meneladani Engkau secara penuh di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan doa ini dalam satu nama Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu, kita mengakhiri PRT kita pada malam hari ini dengan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 438. Kidung Jemaat 438 yang berjudul Apapun Juga Menimpamu. KJ 438, apapun juga menimpamu. Ya, Bapak Ibu, sebelum PRT kita berakhir, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu, pada esok hari, hari Kamis, jam setengah tujuh, ya kita akan bersama beribadah di dalam ibadah Kamis Putih, jam setengah 7, baik secara onsite maupun online. Dimulai pada pukul setengah 7, 18.30. Bagi Bapak Ibu yang waktu kemarin belum mendaftar tapi ingin ikut, dipersilakan untuk ke
gereja saja untuk yang besok gitu ya, yang hari Kamis. Nah, yang tidak kalah penting juga Bapak Ibu bahwa hari Jumatnya ini masih dibuka pendaftarannya. Kita akan beribadah Jumat Agung gitu ya. Dan di dalam ibadah tersebut juga diadakan sakramen atau dilayankan sakramen perjamuan kudus. Ibadahnya jam 8 Bapak Ibu, tidak ada siaran ulang untuk yang online. Jadi ditegaskan sekali lagi untuk yang ibadah online tidak ada siaran ulang. Kalaupun nanti ada siaran ulang, maka bagian yang sakramen perjamuan kudusnya itu di-cut. Karena itu kalau sakramen perjamuan kudus itu nggak bisa diulang Bapak Ibu di online gitu ya. Dan juga sudah ada arahan dari sinode terkait hal tersebut bahwa sakramen perjamuan kudus itu kan sifatnya adalah perjamuan bersama. Kalau diulang berarti makna perjamuannya itu beda. Jadi jam 8 pagi yang online. Nah, Bapak Ibu yang onsite juga sama, jam 8 pagi. Pendaftarannya masih dibuka sampai besok jam 11 malam. Jadi pendaftaran terakhir adalah besok hari Kamis jam 11 malam untuk yang hari Jumat. Dan yang tidak kalah penting juga adalah Bapak Ibu bahwa pada hari Minggu tanggal 17, kalau kita biasanya ibadah Minggu itu pakai pendaftaran, mulai Minggu tanggal 17 besok, Minggu Paskah, kami dalam persidangan Majelis Jemaat bulan April pada tanggal 10 yang lalu telah memutuskan bahwa mulai tanggal 17 April pendaftaran ibadah tidak dipakai. Jadi Bapak Ibu untuk ibadah Minggu mulai tanggal 17, biasanya lansia juga daftar gitu ya. Yang lain mungkin pakai link, kita nggak perlu lagi pakai link untuk daftar, langsung saja datang, tetapi ketentuannya adalah membawa kartu vaksin gitu ya. Mohon ditunjukkan kartu vaksinnya. Itu saja untuk yang ibadah Minggu. Jadi mulai tanggal 17 kita udah nggak perlu daftar lagi Bapak Ibu. Langsung saja datang ke gereja jam 7. Kan ibadah umumnya jam 7 pagi di Minggu Paskah. Itu. Dan juga untuk yang tidak kalah penting lagi adalah soal jualan baju. Baju masih banyak Bapak Ibu. Bisa dipilih, bisa dibeli. Harganya reasonable dan harga bersahabat. Bisa dibeli dalam rangka persiapan untuk Lebaran. Dan juga hampir terlupa, untuk ibadah Minggu jangan lupa Bapak Ibu diingatkan membawa aksi puasanya. Ya, gitu ya, tanggal 17 aksi puasanya silakan dibawa. Kalau yang mau bawa celengan sekolah Minggu ya anak-anaknya boleh saja, walaupun nanti akan diambil lewat pos-posnya, terserah mana yang lebih mudah buat Bapak Ibu. Yang remaja juga sama, semua celengan itu akan dibawa pada hari Minggu tanggal 17. Sam? Ya, Ci, silakan. Pak Sam, ada yang tanya, kalau ibadah hari Minggu tanggal 17 udah kedaftar itu, boleh bawa anak, nggak boleh kan? Belum. Nah, ortu aja ya, hanya vaksin orang soalnya tuanya kan? saja. Batasan usianya masih tetap paling rendah untuk ibadah umum hari Minggu adalah 17 tahun. Ya, oke. Saya Jadi bilangnya. Bapak Ibu tolong diingat, batas usia untuk ibadah Minggu yang di gereja adalah 17 tahun paling rendah, 17 tahun ke atas. Yang di bawah 17 tahun gimana Pak Sam? Nah, yang di bawah 17 tahun SMA kelas 3 sampai 3 SMP silakan mengikuti ibadah remaja secara onsite. Jadi remaja juga sudah onsite Bapak Ibu, cucu-cucunya anak-anaknya dibilangin jam 9 pagi. Nah, kalau lebih lagi di bawah daripada itu kelas 2 SMP sampai 1 SMP silakan ikut kelas Immanuel onsite juga. Ruangannya dekat dari ruang remaja jam 9 pagi. Begitu. Jadi untuk anak-anak ya belum online. Ya, belum bisa. Untuk anak-anak masih SM-nya online jam 8. Kelas Batita, kelasnya Cimel, sampai kelas 6 SD itu masih online. Kita berharap Bapak Ibu di pertengahan tahun ini sekira bulan Juli sudah bisa kembali onsite.
kalau situasinya memungkinkan. Sekali lagi kita terus berdoa. Kita menjaga protokol kesehatan kita supaya apa? Supaya situasinya terus stabil, COVID-nya terus turun, dan juga vaksinasi berjalan dengan baik. Dan ditegaskan kembali Bapak Ibu untuk ikut ibadah, khususnya ibadah umum, persyaratannya adalah sudah vaksin lengkap, minimal sudah vaksin 1 dan 2. Gitu ya. Apalagi ini juga akan diadakan nantinya pada bulan Mei, khususnya Mei tanggal 29 ada CD. Nah, silakan diingatkan untuk mungkin ada saudaranya yang akan CD gitu ya, diingatkan orang tuanya yang akan hadir, semua yang akan hadir bahwa persyaratannya adalah sudah divaksin 1 dan 2 minimal. Kalau sudah vaksin booster itu jauh lebih baik. Begitu, sesuai dengan arahan pemerintah. Pak Sam, saya mau ikut pengumuman. Silakan, si email. Bapak Ibu yang punya cucu sekolah minggu, untuk kecelengannya nanti hari Minggu mau diambil di pos-pos ya. Kalau yang wilayah Cicurug, dekat ke gereja, silakan dibawa dititip ke TU ya. Tolong disiapin. Kalau kelas Immanuel juga nanti Minggu dibawa dikumpul ke Ciirin. Itu aja Pak. Kalau yang di pos-pos nanti saya ambil Minggu siang. Terima kasih banyak. Kalau yang mau dititip ke orang tuanya, dibawa ke gereja. Iya juga boleh. Dibawa. Nanti akan dipajang langsung hari itu. Karena kalau yang ke pos nanti ditukar dengan bingkisan Paskah. Yang ini juga sama sih, yang bawa ke gereja juga sama ya. Kayak Cia, nggak mungkin lah. Sama. Bersyukur Bapak Ibu di tengah situasi ini gereja masih mampu memberi kepada jemaat-jemaatnya gitu, khususnya kepada anak-anak. Gitu. Kita bersyukur di tengah itu. Itu saja Bapak Ibu, minggu depan, karena ini sudah PRT yang kedua di bulan ini, maka minggu depan kita akan sersan, bincang serius tapi santai. Pembahasannya pun menarik. Kalau kemarin kita berbicara soal ya alat yang baru dan canggih itu, kalau besok kita akan bicara tentang sebuah kitab. Kita bicara tentang sebuah kitab yang merupakan kitab terpanjang dan terbanyak Mazmur. Kitab. Apa sih? Mazmur. Nah, kita akan belajar tentang Mazmur, Bapak Ibu, minggu depan. Di waktunya tetap sama, jam 7 malam secara online. Begitu Bapak Ibu pengumumannya. Jadi besok adalah Kamis Putih. Lalu Jumatnya jam 8 pagi ya, kalau Jumat. Kalau besok Kamis Putih jam setengah 7 malam. Jumat jam 8 pagi, Jumat Agung, dan juga ada perjamuan kudus. Dan hari Minggu adalah Minggu Paskah. Mulai hari Minggu kita tidak perlu lagi mendaftar datang ke gereja. Dan juga anak-anaknya yang remaja maupun yang Immanuel silakan diarahkan ke ibadah remaja dan Immanuel jam 9. Yang sekolah minggu lebih kecil daripada itu jam 8 secara online. Silakan Bu Sarjilah, ada pertanyaan? Ini Pak Sam, tempat jual pakaian itu setelah kebaktian dibuka aja Pak, barangkali ada yang mau beli gitu. Oh, dibuka Bu, betul. Ini kok di mana, di dekat ruang lansia situ. Jadi dan juga ini sekalian Bu menyambung dengan ini. Menyambung dengan ruangan lansia, Bapak Ibu, kita bersyukur ruang lansia sudah bisa dioptimalkan dan difungsikan sekarang. Bagi Bapak Ibu lansia yang setelah ibadah mau kumpul-kumpul dulu, silakan ke ruang lansia yang ada di sebelah pastori yang ada panggungnya. Nah, itu juga bajunya diletakkan tidak jauh dari sana. Bapak Ibu silakan pilih dan pilih, begitu ya bajunya. Itu ruangannya sudah jadi, sudah bisa difungsikan. Bapak Ibu bisa berkumpul di sana. Begitu, Bu Sarjila, ada lagi? Mungkin? Sudah cukup Pak, itu aja. Okay. Kemarin aku nanyain kok nggak dibuka ya gitu. Oh, ya. Nah, kalau sekarang
terbuka kok Bu. Apalagi ruangannya juga lansia kan deket tuh, jadi bisa lah langsung lihat-lihat promosi-promosi boleh Bu. Kami sangat mendukung. Pak Sam, terima kasih. Sama-sama. Baik, itu saja Bapak Ibu, barangkali demikian pengumuman. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada, selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat, sampai bertemu dalam terima kasih. Terima kasih Pak Sam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam.